Kita akan menjawab insyaallah beberapa pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, seorang muslim dengan atribut lahiriahnya menampakkan kesalafiahannya, namun hartanya terambil atau didapat dari hal yang kurang pantas, misal karyawan pabrik tembakau, pembuatan rokok. Bagaimana cara menasihati beliau sedangkan beliau seorang yang mudah tersinggung? Ya, disinggung dulu baru dinasihati. Jadi kan sudah hilang tersinggungnya. Nah, ya ala kulli hal ad-dinun nasihah. Agama itu adalah an-nasihah. Sampaikan nasihat itu dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang lembut, dengan hati yang bersih. Ya, itu penting. Terkadang kita menasihati orang, dalam hati kita itu masih ada semacam pelampiasan rasa murka atau tidak suka. Niatkan di dalam hati bahwa kita menasihati dia semata-mata karena Allah. Kita mencintai dia di jalan Allah karena dia adalah saudara kita. Hati yang bersih, yang menginginkan kebaikan untuk saudaranya, ya, yang menginginkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampaikan dengan ucapan yang baik. Pilih waktu yang kira-kira bisa digunakan untuk memberi nasihat. Nah, misalnya dalam rangka untuk memberi nasihat, ya, kita ajak dulu dia makan dan ngobrol yang asyik dulu. Setelah itu masuk sedikit demi sedikit ke dalam nasihat yang diinginkan. Ya. Nah, jadi memilih momen yang tepat ini terkadang punya pengaruh kepada nasihat. Demikian pula bahasa. Kalau dia orang tua, dia diorangtuakan dengan bahasa kita yang mengorangtuakannya. Nah, mungkin kalau seperti bahasa Jawa ada bahasa yang sangat halus dari seorang yang lebih rendah kepada seorang yang tidak apa kita bahasakan itu kepada dia supaya dia merasa bahwa dia dihargai, dan nasihat itu dalam rangka menasehati dia untuk kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah kita lakukan sedemikian rupa, kita menjaga adab-adab nasihat, ternyata dia juga masih tersinggung, ya, tidak apa-apa. Itu di luar batas kemampuan kita. Yang jelas kewajiban kita adalah menasihati dia. Bukti bahwa kita sayang sama dia. Bukti bahwa kita adalah menganggapnya sebagai saudara kita yang menginginkan kebaikannya. Nah, kalau ternyata dia masih tersinggung, ya kita minta maaf padanya. Katakan, afwan kalau nasihat ini memang mungkin kurang berkenan. Tapi ini yang saya tahu dari apa yang saya pelajari. Dalilnya ini sudah saya sebutkan. Dan ulangi sekali lagi, saya mohon maaf. Ya. Nah, insya Allah mungkin toh kalau seandainya memang dia tersinggung juga pada waktu itu, tapi cara kita yang baik dalam menyampaikan nasihat, mudah-mudahan setelah dia selesai dari nasihat itu, dia kembali merenungkannya. Mungkin tidak pada saat itu, ya, sejam, 2 jam setelahnya, sehari, 2 hari, 3 hari setelahnya. Dan memang menasihati seseorang itu butuh kesabaran. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kadang kan kita memberi nasihat kepada seseorang, sekali kita memberi nasihat tidak didengarkan, sudah kita cap, wah orang ini begini. Padahal di dalam memberikan nasihat itu kita harus memiliki as-sabr. Manusia itu tidak pada satu tingkatan iman. Kalau seandainya semua manusia itu imannya seperti Abu Bakar, selesai urusannya. Ya, begitu tahu kebenaran tinggalkan, sudah selesai urusannya. Tapi manusia itu berbeda-beda, ya. Maka butuh kesabaran untuk menyampaikan an-nasihah. Barakallahu fikum.
apa yang harus dilakukan bila kita bertemu dengan orang yang mempunyai ciri-ciri kriteria ketiga hati yang disebutkan, hati yang sakit, hati yang mati, hati yang selamat. Nah, sudah kita singgung tadi bahwa di dalam pergaulan kita yang lebih banyak, hendaknya kita lebih dekat secara khusus kepada orang-orang yang saleh, yang memiliki hati yang sehat, yang selamat, yang hidup. Ya. Adapun orang-orang yang berhati sakit dan mati, ya, kita tidak memiliki pergaulan dan kedekatan yang khusus. Bukan artinya kita tidak boleh ketemu. Ya. Dan itu kan tidak mungkin. Misalnya ketemu orang di jalan, orang kafir. Hah? Kamu orang yang hatinya mati ya? Nanti saya terpengaruh. Lah, bukan begitu. Ya, itu tidak mungkin. Artinya kita jangan memiliki pergaulan dan hubungan khusus dengan orang-orang yang seperti ini. Bahkan kalau dia orang kafir, kita menjauh daripadanya. Toh kalau seandainya kita bermuamalah dengannya hanya sekedar muamalah yang biasa. Muamalah yang biasa dalam artian, ya, kalau dia orang yang tidak menampakkan permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin, justru dia menampakkan kebaikannya, tidak mengapa bagi kita untuk misalnya membalas tegur sapanya. Dia mengatakan selamat pagi Pak, ya selamat pagi. Atau bahkan kalau dia suatu saat memberi kita hadiah, tidak apa-apa kita balik untuk memberi dia hadiah. Dan ini tidak terkait dengan rasa cinta serta wala kita. Ya. Rasa cinta dan wala itu adalah rasa cinta yang dibangun dengan kedekatan hati. Nah, ini namanya wala, al-mahabbah. Tapi membalas kebaikannya hanya sekedar menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan akhlak kepada penganutnya. Dan juga di sana ada tujuan untuk targhiban lahu fil Islam, mendorongnya, memotivasinya agar dia mengikuti Islam. Nah, jadi makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian satu, dan juga tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian, tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Kalau dia tidak menampakkan permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin, ya pergauli dia sebagaimana biasanya. Ya. Nah, kita balas kebaikannya dengan kebaikan, bukan dalam rangka wala, tetapi dalam rangka kita melakukan apa yang tadi dinyatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi Islam dan mengusir kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kepada orang yang memiliki hati yang sakit, ya sebagaimana kita bermuamalah dengan mereka ahlul maksiyah ataupun ahlul bidah. Ya, ahlul bidah kita menghindar daripadanya, sedangkan ahlul maksiyah kita menghindar juga daripadanya. Artinya menghindar ini kita tidak bermajlis dengan mereka, tidak punya kedekatan khusus dengan mereka. Nah, dan tentunya bukan berarti hal ini meninggalkan an-nasihah kepada mereka. Siapa di antara mereka yang bisa untuk menerima an-nasihah, masih diharapkan kebaikannya, maka hendaknya kita tetap berupaya memberikan nasihat kepada mereka, terutama kepada ahlul maksiyah yang mereka itu jauh lebih ringan dibanding ahlul bidah dan ahlul kufur wa syirik. Nah, bahkan ahlul kufur wa syirik kalau kita mampu nasihati. Ya. Tapi kalau ahlul bidah ini punya perlakuan khusus. Karena orang yang punya nasihat butuh kemampuan khusus untuk menasihati mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, yang
hendaknya kita memiliki kedekatan khusus dan hubungan khusus adalah orang-orang yang memiliki hati yang selamat dan hati yang sehat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara kita mencintai dan membenci karena Allah? Apakah cukup dengan niat saja atau ada hal lain? Mohon penjelasannya. Ya, mencintai dan membenci karena Allah bukan saja hanya di dalam hati, tapi juga tentunya ada dalam bentuk sikap. Bukan hanya hati saja. Kalau kita mencintai karena Allah dan di jalan Allah, tentu ada sikap. Ya, hati kita merasa dekat satu, dan ada sikap. Di antara sikapnya kita mengucapkan salam, kita menyambungkan tali rahim kalau itu keluarga kita, atau berbuat kebaikan kepadanya, membantunya, menolongnya, menguatkannya, menghiburnya, menunaikan hakul muslim alal muslim, itu minimal. Ya, kalau kita mencinta dan kita mencinta karena Allah dan di jalan Allah. Hakul muslim alal muslim itu ada berapa? Ada 6. Kalau dia salam, jawab. Kalau dia mengundang, penuhi undangannya. Kalau dia minta nasihat, nasihati dia. Sudah berapa? 3. Kalau dia meninggal, iringi jenazahnya. Kalau dia sakit, kunjungi dia. Apa satunya lagi? Kalau dia bersin, maka doakan dia. Ini hakul muslim ala muslim, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Wallahu a'lam. Apakah makna hadis di antara yang mendapat naungan di hari akhir adalah bertemu dan berpisah karena Allah? Apakah menghadiri majelis taklim termasuk dalam hadis ini? Kalau melihat hadisnya yang spesifik, sepertinya tidak termasuk. Yang dimaksud dengan mencinta dan berpisah karena Allah, yang kita sebutkan tadi, 2 orang yang tidaklah keduanya saling mencinta kecuali karena Allah dan di jalan Allah. Kalau toh mereka harus berpisah juga karena Allah dan di jalan Allah. Nah, maka kalau kita punya kecintaan yang khusus kepada saudara kita karena Allah dan di jalan Allah, ungkapkan itu. Hibbuka fillah. Hibbuka fillah. Aku cintai engkau di jalan Allah. Ya. Kemudian saudaranya menjawab, ahabbakallah alladzi ahbabtani bi. Semoga Allah mencintaimu yang engkau telah mencintai aku di jalannya. Nah, maka orang yang mencinta karena Allah dan berpisah karena Allah ini termasuk kepada orang yang dinaungi di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apa yang terbaik untuk kita? Memperbanyak anak, sedang kita pandang pas-pasan. Mengatur jarak anak untuk maslahat anak-anak dan diri kita. Sedangkan kita tahu setiap makhluk telah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang mana ya, kawan? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, kalau saya tidak salah, atau dalam Kitabul Ilm, bahwasanya banyak anak itu adalah banyak rezeki. Ya. Banyak anak adalah banyak rezeki. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala sebelumnya di dalam Al-Quran melarang kita untuk membunuh anak karena takut miskin. Allah menyatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum.
Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Kami yang memberi rezeki mereka dan juga kalian semuanya. Kalau kita punya satu anak, berarti rezeki kita akan ditambahi oleh Allah untuk engkau, istrimu dan anakmu. Ya. Demikian pula kalau punya 2 anak, 3 anak, Allah itu maha adil. Tidak ada satu anak pun yang lahir ke muka bumi ini kecuali dia membawa rezekinya sendiri dan tidak mengurangi rezeki bapaknya. Kamu kira kamu akan jadi kaya kalau kamu tidak punya anak, atau jadi miskin kalau kamu banyak anak? La. Ya. Memangnya anakmu itu rebutan rezeki sama kamu? Hah? Ngirim pedi? La, abadan. Ya. Itu kan sama artinya kita ngerasa kita diserimpeti oleh anak-anak itu tadi. Mestinya rezeki saya lebih karena saya punya banyak anak sehingga rezeki saya kurang. Oleh karena itu saya harus ngatur. Subhanallah. Ya, Allah menyatakan kami yang memberi rezeki mereka dan kalian semuanya. Setiap dia lahir, setiap anak yang lahir dia membawa rezekinya sendiri. Telah ditulis, dikatakan oleh Nabi SAW, dituliskan 4 hal. Rezekinya, ajalnya, umurnya, dan nasibnya. Dia menjadi orang yang bahagia atau orang yang celaka. Loh, kita kok sibuk ngatur rezeki anak? Allah sudah mengaturnya. Ya, makanya banyak-banyak kita harus mempelajari tauhid. Itu dikarenakan kita lemah di dalam tauhid, sehingga lemah keyakinan kita di dalam hati akan kemahakuasaan Allah, keadilan Allah, kemahapengasihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seolah-olah kita ini nggak yakin kalau kita punya anak kita ditambahi rezeki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya harus mempelajari tauhid. Yang namanya kehidupan, kematian, rezeki dan sebagainya itu berada di tangan Allah. Apa ada orang yang mati kelaparan karena dia banyak anak? Hah? Oh ada Ustaz, sering saya dengar lewat radio, saya lihat dalam TV, saya baca dalam majalah atau koran. Ada orang bunuh diri karena dia tidak bisa memberi makan anaknya. Yang menghabisi dirinya sendiri adalah dirinya. Ya. Nah, bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberi rezeki kepadanya. Ya. Tinggal permasalahannya apakah kita sabar dengan pemberian Allah. Itu saja. Ya. Kalau diberi sedikit, maukah kita sabar? Nah, intinya semua kembali kepada agama. Kembali kepada agama. Ya. Yang sedikit itu akan menjadi banyak kalau kita dekat dengan Allah. Dalam artian sedikit itu akan mencukupi kalau kita dekat dengan Allah. Pandangan hidup kita sesuai dengan pandangan Islam. Ya. Tetapi kalau pandangan hidup kita tidak sesuai dengan Islam, kita tidak diberi qanaah oleh Allah, selalu merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh Allah, ini yang menjadi masalah. Apalagi kalau gaya hidup dan pola hidup kita masih bergaya materialistis. Ya. Kita tidak siap untuk hidup ala kadarnya, hidup melarat. Tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita selalu melihat orang yang dilebihkan oleh Allah tentang dunianya daripada kita, sehingga kita selalu merasa kurang. Allahul musta'an. Padahal kalau kita merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun sedikit, itu lebih daripada cukup. Nah, makanya dinyatakan dalam pepatah, ibtai' bil qalil ya'tikal katsir. Merasa cukuplah dengan yang sedikit, akan datang kepadamu yang banyak. Nah, jadi
Seorang kalau jiwanya tangguh dengan tauhid, Allah tabaraka wa taala akan memberinya kecukupan dalam keadaan dia dilihat oleh orang lain kekurangan. Antum tahu sahabat, ya. Kok contohnya sahabat terus Ustaz? Kan kita beda dengan mereka. Lah kita ini ingin niru siapa? Kita ingin niru sahabat, kan gitu. Nah, meniru generasi terbaik. Kalau kita melihat as-sahabat, banyak di antara mereka itu yang dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang disangka agniya. Yahsabuhumul jahiluna agniya minat ta'affuf. Banyak orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang mampu. Kenapa? Karena mereka menjaga kehormatan diri mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak mau mendesak manusia dengan permintaan mereka. Ketika dia butuh, ketika dia perlu, dia tidak minta. Dia sabar. Itu tadi. Sabar. Dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Sehingga orang-orang yang melihatnya dari hanya lahiriahnya menyangka bahwa dia adalah orang-orang kaya yang tidak perlu dibantu. Padahal karena dia menjaga kehormatan dirinya, dia menanggung dengan kesabaran apa yang dicobakan oleh Allah kepadanya. Kalau kita kan enggak, ya, diberi kelebihan oleh Allah ngeluh, masih ngeluh, masih merasa kurang. Ya, padahal kalau dibandingkan dengan yang lainnya dia sudah lebih. Nah, Allahul Musta'an. Barakallahu fikum. Jadi kalau diminta oleh si penanya untuk kita memilih, maka hendaknya kita memilih bahwa kita yakin dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, anak itu adalah rezeki dari Allah. Dan dia pun lahir ke muka bumi ini adalah manusia yang membawa rezekinya sendiri. Ya. Sekarang apakah kita tidak mau bahwa kita menjadi kebanggaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah beliau menyatakan dalam hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahi oleh kalian wanita yang penyayang kepada suaminya dan subur melahirkan anak. Justru kita diperintahkan, ya, nikah itu cari wanita yang subur melahirkan anak. Apa tujuannya? Fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku berbangga dengan banyaknya kalian nanti di hari kiamat. Ya. Nah, dan ketangguhan sebuah negara, sebuah masyarakat adalah karena banyaknya jumlah mereka pada masyarakat itu. Nah, bagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa aktsaru nafira, ya, banyak pasukannya. Lah kalau semua kambing, anaknya 1, 2, ya. SD saja sulit mencari murid karena tidak ada yang mau sekolah. Lah anaknya memang tidak ada. Bukan sekolahkan di tempat lain, tidak ada orang. Bagaimana akan ada ketangguhan suatu masyarakat, kehebatan suatu negara? Nah, sebagai contohnya saja lihat itu, ya, negeri Cina. Ini contoh saja ya, bukan dalil, tapi contoh. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Ya. Cina termasuk negara yang besar dan ditakuti di dunia sekarang. Diperhitungkan di dunia, ya. Karena mereka diantaranya memiliki penduduk yang padat, masyarakat yang banyak, di mana-mana ada Cina. Ya kan? Nah, lah ini kaum muslimin malu kau punya anak. Lah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Sungguhnya aku berbanyak dengan jumlah kalian nanti di hari kiamat. Barakallahu fiikum. Nah,
Bagaimana hukum pernikahan? Kalau pernikahan nanti. Bolehkah bagi seseorang ketika ingin menjelaskan tentang melihat Allah di hari kiamat digambarkan seperti bila ada orang yang telah mencintai kita ketika masih hidup dan kita juga cinta pada dia, maka bagaimana jika kita dipertemukan dengannya? Sungguh itu sangatlah membahagiakan kita. Ya, kalau sebaiknya ya janganlah. Ya. Walaupun mungkin ini bisa dikatakan sebagai qiyasul aula. Artinya kalau di antara makhluk saja seperti itu, maka bagaimana antara kita dengan Allah? Nah, tapi sebaiknya tinggalkan yang demikian. Ya cukup sebutkan saja hadisnya, bahwa dalam hadis itu disebutkan tidak ada kenikmatan yang lebih hebat daripada melihat kepada wajah Allah. Wallahu a'lam. Baik. Tadi pertanyaan bagaimana hukum pernikahan bila sang mempelai wanita telah hamil duluan? Apakah pernikahannya sah atau perlu diulang? Pernikahan yang seperti ini hukumnya batal. Menurut pendapat yang paling sahih dari kalangan para ulama, dan itu adalah pendapat al-jumhur. Nah, pernikahannya adalah batal, akadnya tidak sah. Baik. Apakah pernikahannya perlu diulang? Nah, boleh pernikahannya diulang setelah wanita itu melahirkan anak zina. Dan yang kedua, bahwa keduanya telah taubat dari perbuatan zina itu. Nah, keduanya telah taubat dari perbuatan zina itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.